Halo anak-anak, kembali lagi bersama channel pembelajaran Darmayans Edu. Tetap semangat belajar ya dan jaga kesehatan selalu. Dalam video pembuka, anak-anak melihat beberapa cara penyajian data yang biasanya anak-anak lihat di TV ataupun di buku-buku yang pernah kalian baca. Dalam video ini, Bapak akan membahas bagaimana cara anak-anak bisa membuat penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Klik subscribe dahulu ya, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video update dari Bapak. Pasti videonya sangat bermanfaat. Dalam video kali ini, Bapak akan membahas mengenai statistika lagi, namun statistika yang lebih lanjut, yaitu mengumpulkan dan menyajikan data. Statistika yang sebelumnya, anak mempelajari mengenai membaca dan menafsirkan data. Nah, kali ini mengumpulkan dan menyajikan data. Pertama-tama, Bapak akan mengingatkan kembali mengenai arti statistika, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan interpretasi data, serta pengambilan keputusan berdasarkan data. Ini sudah pernah Bapak bahas sebelumnya ya. Perencanaan itu kita harus merencanakan dahulu sebelum kita melakukan sesuatu ya. Dan di rencana ini pasti ada tujuannya yang kita ingin capai. Setelah itu penglumpulan data. Di sini ada prosesnya, ada metodenya, ada langkah-langkahnya juga. Setelah dikumpulkan, diolah. Diolah ini artinya data yang tadi sudah dikumpulkan, kita bisa urutkan supaya lebih jelas datanya dan lebih mudah dibaca. Lalu dianalisis. Analisis artinya ada data yang salah ataupun ada data yang kurang, maka bisa untuk diperbaiki. Nah, setelah semua data sudah benar, maka kita sajikan dengan cara yang kita inginkan. Nah, penyajian data ini nanti dibahas, ada dua di sini nanti ya. Penyajian ini bertujuan supaya pembaca lebih mudah untuk membaca dan menafsirkan data yang kita sajikan. Lalu interpretasi data. Setelah data disajikan kepada pembaca, pembaca pun akan menilai data itu apakah sudah benar, apakah sesuai dengan kenyataan dan lain sebagainya, serta pengambilan keputusan berdasarkan data. Setelah data itu dinilai sudah pas, sudah benar, dan sudah sesuai kenyataan, maka bisa diambil keputusan bagaimana langkah berikutnya sesuai tujuan yang tadi sudah direncanakan. Nah, itu artinya anak-anak ya. Sudah mengerti kan? Pembahasan selanjutnya yaitu tentang cara mengumpulkan data. Pengumpulan data di sini Bapak bahas ada dua cara. Yang pertama adalah mengumpulkan data dengan pencatatan langsung. Artinya apa? Bapak langsung ke contohnya saja supaya lebih mudah dimengerti ya. Contohnya, Bapak akan melakukan pengukuran berat badan di kelas 4. Harus menimbang ya, secara langsung masing-masing murid satu persatu. Kemudian mencatat hasilnya. Proses inilah yang disebut mengumpulkan data dengan cara pencatatan langsung. Jadi Bapak ceritakan seperti ini ya. Bapak akan menimbang berat badan masing-masing murid di kelas 4. Misalkan saja murid di kelas 4 itu ada 20 anak. Bapak siapkan dahulu absensi murid-murid kelas 4. Tentunya absensi ini urut abjad dari A sampai Z ya. Kemudian Bapak panggil satu persatu dari absen dengan nama huruf depannya A. Misalkan Adi. Bapak langsung panggil dan langsung menimbang Adi di timbangan yang sudah Bapak siapkan. Nah, setelah itu timbangan pasti menunjukkan angka berapa berat badan si Adi ini. Nah, langsung Bapak catat saat itu juga. Seperti itu artinya pencatatan langsung ya. Di sini Bapak tampilkan hasil dari pengukuran berat badan. Hasil pengukuran berat badan ini dalam satuan kilogram. Itu hasilnya seperti ini.
Jadi data yang didapatkan itu yang adalah 35, 34, sampai 36 dan 34. Di sini pengumpulan data masih belum urut. Jadi masih berantakan datanya ya. Kita harus mengurutkannya supaya dapat dibaca dengan mudah. Nah, seperti itu anak-anak ya. Inilah cara mengumpulkan data dengan pencatatan langsung. Sudah mengerti anak-anak ya? Lanjut ke cara pengumpulan data berikutnya. Pengumpulan data yang kedua adalah mengumpulkan data dengan lembar isian. Apa itu lembar isian? Di sini Bapak jelaskan langsung dengan contohnya ya. Contoh, Agrin adalah murid kelas 4 SDN Tembok Rejo 3. Agrin ingin mengetahui jenis makanan kesukaan teman-teman di kelasnya. Untuk mengetahuinya, Agrin membuat lembar isian sebanyak murid di kelasnya. Kemudian, Agrin membagikan lembar tersebut untuk diisi tiap murid. Lembar isian yang dibuat Agrin sebagai berikut. Di sini Agrin berusaha untuk mengumpulkan data tentang makanan kesukaan teman-temannya di kelas. Misalkan saja, murid yang ada di kelas 4 kan tadi 20 murid. Si Agrin ini adalah murid kelas 4 juga. Jadi Agrin harus membuat lembar isian sebanyak 19. Agrin tidak ikut karena Agrin adalah seorang pengumpul data. Di 19 lembar isian harus disiapkan dan dibagikan ke masing-masing temannya. Contohnya sebagai berikut. Berikan tanda centang pada rumputnya pada jenis makanan yang paling kamu sukai. Di sini Agrin sudah membuat jenis makanan yang biasanya dimakan, yaitu ada nasi goreng, mie ayam, pizza, ayam geprek, bakso, dan soto ayam. Lalu lembar isian ini dibuat sebanyak 19 lembar isian dan dibagikan ke teman-temannya untuk dicentang oleh teman-temannya. Teman-temannya pun bebas memilih sesuai kesukaannya. Misalnya ada yang pizza, baik dicoret pizza. Ataupun ada dua makanan kesukaannya yang ada di sini, yaitu pizza dan soto ayam, boleh keduanya dicoret. Setelah semua mengisi dengan baik lembar isiannya ini, semua teman-teman Agrin harus mengembalikan lagi atau Agrin mengumpulkan kembali lembar isian yang telah diisi. Nah, inilah cara mengumpulkan data dengan lembar isian. Jadi kegiatan Agrin membuat lembar isian ini dan membagikannya untuk diisi, termasuk kegiatan mengumpulkan data dengan cara pengisian lembar isian. Nah, anak-anak boleh memilih antara mengumpulkan data dengan cara langsung, pencatatan langsung itu ya, atau dengan lembar isian ini. Mana yang sesuai itu yang dipakai. Seperti itu anak-anak ya. Sebelum Bapak lanjutkan, klik subscribe dahulu ya dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan video yang update dari Bapak. Tentunya video-video dari Bapak sangat bermanfaat. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai menyajikan data. Di sini Bapak membahas ada dua cara penyajian data. Cara pertama adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Anak-anak pasti sudah memahami, sudah pernah melihat dan membaca serta menafsirkan di video statistika yang sebelumnya ya. Nah, cara yang digunakan yaitu yang pertama, mengurutkan data dari yang paling kecil dahulu. Yang kedua adalah menuliskan data yang sudah diurutkan ke dalam tabel. Nah, supaya mengerti bagaimana langkah ini dilakukan, Bapak langsung ke contohnya saja ya. Di sini Bapak memberi contoh data-data yang tadi sudah kita ketahui, yaitu data berat badan siswa. Data berat badan murid kelas 4 SDN Tembok Rejo 3. Bapak tampilkan kembali data-datanya sebagai berikut. 35, 34, 37 hingga 34. Data di sini masih belum urut dari yang kecil sampai yang terbesar. Mengurutkan data dari yang paling kecil. Nah, kita harus urutkan nih anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak lihat di sini yang paling kecil angkanya adalah 34. Dan 34 itu tidak satu data saja. Di sini ada 1, 2, 3.
ada 3 data 34 kg. Maka harus ditulis sebanyak 3 kali. Bukan hanya sekali 34-nya ya. Hasil mengurutkannya menjadi seperti ini. Nah, di sini anak-anak lihat 34-nya sebanyak 3 kali tulis. Lalu 35 anak-anak menghitung dengan cermat. Di sini ada sebanyak 7 data 35 kg dan sampai 38 sebanyak 3 data. Inilah cara mengurutkan dari yang paling kecil anak-anak ya. Jika sudah diurutkan maka terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. Seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya menuliskan data yang sudah diurutkan ke dalam tabel. Nah, contoh tabel yang sudah Bapak buat seperti ini. Ada kolom berat badan siswanya. Ya, di sini adalah 34, 35 hingga 38. Lalu jumlah siswa ini adalah frekuensi banyaknya data yang ditemukan. Ada 3 sampai 3 lagi. Nah, Bapak jelaskan satu persatu ya. Berat badan 34 kg. Jika anak-anak lihat di sini ada 3 data, maka frekuensinya sesuai, yaitu 3 data. Lalu 35. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data. Pas 7, frekuensinya dibuat 7. Hingga 38. 38 di sini ada 1, 2, 3. Sesuai, 3 data. Nah, beginilah cara membuat data dalam bentuk tabel. Cukup mudah anak-anak ya. Cara menyajikan data yang kedua yaitu dengan cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang ini pun anak-anak sudah pernah melihatnya, membacanya dan menafsirkannya di video yang sebelumnya ya. Nah, di sini Bapak akan mengajarkan bagaimana cara membuat diagram batang itu. Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Yang pertama adalah membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Nah, di sini Bapak ingatkan kembali, sumbu mendatar itu menunjukkan jenis kategori dan sumbu tegak menunjukkan frekuensi. Langkah kedua adalah menggambar batang-batang untuk menunjukkan data yang akan disajikan. Bagaimana langkah-langkah ini bisa dilakukan? Bapak sudah buat contohnya seperti ini ya. Yang pertama, Bapak tampilkan dahulu data-data yang akan dibuat diagram batangnya. Di sini Bapak menggunakan data yang telah kita pelajari, yaitu berat badan murid kelas 4 tadi ya. Bapak tampilkan kembali tabel berat badan murid kelas 4 yang tadi sudah kita pelajari ya. Tabelnya seperti ini. Lalu dari tabel ini kita bisa membuat diagram batang sesuai data di tabel ini. Nah, diagram batangnya seperti ini. Bapak jelaskan ya bagaimana cara membuatnya. Langkah pertama yang tadi kita bahas adalah membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak dahulu. Jadi garis mendatar itu adalah ini anak-anak ya. Nah, kita buat dahulu garis mendatar dan juga garis tegak. Di sini ada hubungan garis yaitu tegak lurus ya, perpotongan tegak lurus. Lalu anak-anak isi jenis kategorinya di sumbu mendatar. Jadi di sini sudah ada jenis kategori berat badan yang diukur. Ya, ada 34 kg, 35 sampai 38. Lalu sumbu tegaknya menunjukkan frekuensi. Frekuensi di sini Bapak membuatnya dengan jarak atau interval 2 lompatan. Anak-anak juga bisa menggunakan jarak 1 nggak apa ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 juga boleh. Di sini Bapak menulis frekuensinya maksimal 10. Tidak terlalu tinggi ya. Karena data yang didapat di dalam tabel ini tidak melebihi 10. Setelah itu menggambar batang-batang untuk menunjukkan data yang akan disajikan. Nah, kita gambar batang-batangnya nih ya. Batang-batang ini harus sesuai dengan frekuensi yang ada di tabel ini. Misalnya 34 kg, yaitu sebanyak 3 siswa. Nah, di sini batangnya anak-anak membuatnya setinggi angka 3. Meskipun di sini tidak ada angka 3, anak-anak pasti tahu antara 2 dan 4 itu pasti angka 3. Lalu 35 sebanyak 7 anak. Di sini lebih tinggi ya, sampai ke angka 7. Di sini antara 6 dan 8. Di sini 7-nya. Dan sampai 38 yaitu 3 murid. Di
sini 38, lalu sampai ke angka 3, antara 2 dan 4 ini ya. Nah, sudah mengerti anak-anak cara membuatnya? Jadi membuat diagram batang ini akan lebih mudah jika anak-anak sudah membuat tabelnya terlebih dahulu. Dan sebelum membuat tabel, anak-anak pasti harus mengurutkan data-data yang telah didapatkan. Nah, ini mempermudah anak-anak membuat diagram batang. Nah, itu saja pembahasan kali ini. Bapak harap anak-anak semangat terus belajarnya dan menjadi tambah pintar. Jangan lupa klik subscribe ya, dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan video yang update dari Bapak. Tentunya video yang sangat bermanfaat.